Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Nurul Aman Bapak Buana beserta para pengurus, yang kami hormati Bapak RW kita, Bapak Ustaz Haji Nabil beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Alhamdulillah. Kayaknya suaranya seperti tanggal baru ya. Tanggal muda ya. Belum gajian. Hadirin, suatu ketika Rasulullah bersabda begini, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surgaku. Padahal rumahnya Rasulullah itu tidak luas saja, sederhana. Tapi kenapa mampu mengatakan rumah tanggaku surgaku? Berarti surga itu Bapak Ibu penuh dengan kegelisahan atau penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesedihan atau penuh dengan kebahagiaan. Berarti rumah tangga Nabi Muhammad bahagia atau sengsara, Pak? Bahagia. Walaupun ada kesulitan bisa dilewatinya sehingga tercipta surga. Nah, hadirin, bagaimana caranya kita semuanya bisa mendapatkan percikan surga sebelum mendapatkan surga di akhirat? Nah, rumusnya AMM pemaaf. Apa hadirin rumusnya? AMM pemaaf. Mau tahu jawabannya setelah pesan-pesan ini. Coba tes, masih ingat ya? Halo, masih bersama saya? Halo, ada bentuknya. Ya. Coba tes lagi. Halo, masih bersama saya? Yang bilang anak saya kasih 20 juta, terima kasih ya.
Hadirin, untuk mendapatkan halaman surga di muka bumi ini, rumusnya apa tadi? AMM pemaaf. Apa hadirin? Nah, rumus ini didapat dari tadabbur atau merenungi Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Quran surat apa? Ali Imran ayatnya 133 sampai 130. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, hadirin, dari ayat ini kita menemukan rumus agar kita mendapatkan surga di dunia dan berlanjut sampai ke negeri akhirat. Ya. Inilah rumusnya. Rumusnya apa tadi? AMM pemaaf. A-nya ampunan Allah diburu. Apa hadirin A-nya? Ampunan Allah diburu atau dicari. Ya. Kemudian M-nya memberi tiada henti. Apa hadirin? Memberi tiada henti. M-nya lagi mengendalikan amarah. Apa hadirin? Mengendalikan amarah. Coba tes AMM. A-nya apa tadi? Ampunan Allah diburu. Carilah ampunan Allah hadirin, maka Allah akan berikan ketenangan di jiwa kita, ketenangan pada pikiran kita, ketenangan pada kehidupan keluarga kita. Itulah percikan saudara. Lalu kemudian M-nya apa tadi? Memberi tiada henti. Berusahalah memberi kebaikan kepada orang lain dan Allah. Insya Allah Allah anugerahkan ketenangan. Allah anugerahkan kenyamanan dan kebahagiaan dalam hidup. Ya, nanti kita bahas tafsirnya. M yang ketiga, M yang kedua apa? Mengendalikan amarah. Bapak Ibu, orang yang suka marah itu insya Allah dijamin awet tua. Dijamin apa Pak? Kalau nggak percaya, orang yang suka marah, pas marah itu Pak, suruh rekam, tulis. Kalau itu mata melotot, ya, wajah ditutup-tutup, masya Allah. Yang cantik jadi jelek, apalagi ya? Aku ya. Terus pemaaf bagi orang lain. Orang yang mampu memberikan maaf, Allah akan berikan kemuliaan hidup. Allah akan berikan ketenangan. Apalagi memberikan maaf pada istri, memberikan maaf pada suami, memberikan maaf pada anak-anak kita, memberikan maaf pada tetangga. Ya Allah, itulah surga dunia. Hadirin. Oke, sebelum saya lanjut membaca tafsirnya, tes dulu. Apa rumusnya tadi? AMM pemaaf. Ini pas jawabannya kompak. Ini kayaknya mirip mahasiswa dan mahasiswi. Dari jauh. Kalau dari dekat, aku ngaku nenek-nenek. Hadirin,
A-nya apa tadi? Ampunan Allah di huruf M-nya memberi tiada henti. M-nya lagi mengendalikan amarah. P pemaafnya pemaaf bagi orang lain. Baik, kita mulai dari yang pertama, ampunan Allah di huruf. Ini hadirin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Ini ditafsirkan oleh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Sofatul Tafasir. Bunyinya begini: badiru, bersegeralah, ila ma yujibul maghfirah, pada sesuatu yang mewajibkan datangnya ampunan Allah. Masya Allah. Jadi tafsirnya suruh bersegera menuju sesuatu yang mewajibkan datangnya ampunan Allah. Apakah sesuatu yang mewajibkan datangnya ampunan Allah itu, hadirin? Nah, ini dia. Bi ta'atillahi wa imtithali awamirihi, dengan taat kepada Allah dan laksanakan perintah Allah. Jadi hadirin, orang yang taat kepada Allah, dia laksanakan perintahnya, dia jauhi larangannya, ketaatannya mendatangkan ampunan Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ini sekarang sholat, berarti taat sama Allah. Terus perintah untuk itu perintah siapa nih? Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Kalau Rasulullah mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, orang menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Jadi hadirin, kalau kita laksanakan perintah Allah namanya taat. Nah, ketika kita taat, menurut tafsir ini wajib hukumnya datang ampunan Allah. Jadi bapak dan ibu saat duduk di sini, ini Allah sedang merontokkan dosa bapak dan ibu sekalian. Ini pak, yang membuat para ulama itu pak, coba perhatikan, para ulama nggak ada yang stres pak. Biar bapak berat kehidupannya, dia tenang. Kenapa? Dia tahu bagaimana melahirkan surga tujuannya. Masya Allah. Coba pak, ulama-ulama yang soleh, yang dekat dengan Allah, tenang hidupnya. Istrinya senyum, alhamdulillah. Istrinya manyun, biasa. Betul pak? Kenapa manyun? Tanggal? Kalau perempuan suka banyak. Enggak, saat istri senyum berarti bahagia. Saat istri manyun, dia sedang melampiaskan sifat dan sisi kemanusiaannya. Kalau senyum terus pak, malaikat. Ya. Nah, ketika kita tahu mesti hidup begitu, dia tenang hidupnya. Apa yang membuat tenang? Karena orang yang senantiasa taat kepada Allah, Allah berikan mekanisme pertahanan tubuh yang hebat terhadap kehidupan. Itu kata kunci. Allah kalau sudah mengukurkan dosa-dosa kita nih, dapat ampunan karena taat kepada Allah, maka pada dirinya ada mesin yang membuat dirinya kuat menghadapi berbagai tekanan hidup. Itu. Masya Allah. Nah, itu pak, kalau kita belajar sirah di Mekah, di budak-budak, apa di budak-budak? Apa? Di budak-budak. Di Madinah diperangi. Agar berhenti itu capeknya, ya kan? Bininya banyak. Kalau baru aku ada, bininya banyak pak. Tapi apa kata Rasulullah? Ini jadi rumah tangga surga itu tenang, menyenangkan. Padahal masalah begitu banyak. Apa kata kuncinya? Belinya
beliau adalah teladan terbaik untuk taat kepada Allah. Ketaatannya menggugurkan dosa-dosanya walaupun dosanya sudah masuk dari Allah. Dan kemudian apa ini? Pada dirinya ada pertahanan tubuh yang kuat menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Jadi kalau mau rontok dosa-dosa kita, pertama taat kepada siapa? Lalu kemudian yang kedua, waktu kita di awal ini laksanakanlah perintah Allah. Apa hadirin? Laksanakan perintah Allah. Jadi sesuatu yang mewajibkan rontoknya dosa-dosa kita disingkat menjadi TN. Apa hadirin? T-nya taat, L-nya laksanakan perintah Allah. Tapi nanti pulang-pulang kita sedang macam-macam sama ibu-ibu. Bukan TN Pak Ustaz, apa bu? TN. Apa TN? Transfer ya kan? Ya pengantar ini transfer pokoknya. Bu, kalau ditransfer senang nggak bu? Oh senang. Pada hari terakhir sama suaminya, mama saya transfer ya 20 juta buat bayar utang ke sebelah. Ditransfer doang dari sana pak. Besok-besok transfer ya pak ya. Ini ampunan Allah pak bu. Nah setelah ampunan Allah baru nih wajannatin arduhas samawati wal ardh ay wasari'u ila jannatin wasi'atin arduhas samawati wal ardh. Jadi bersegeralah, kalau yang pertama bersegeralah dulu mencari ampunan Allah, baru setelah itu bersegera untuk mendapatkan surga Allah. Kenapa ampunan Allah dulu yang dicari baru surga? Sebab menurut ulama tafsir, orang yang mendapatkan ampunan Allah berarti dia sedang mendapatkan kunci menuju surga. Halo, masih bersama saya? Jadi sekali lagi saya ulangi, orang yang telah mendapatkan ampunan Allah berarti dia dapat kuncinya apa? Dan Allah janjikan menurut penulis kitab Al-Hikam Imam Athaillah, orang yang taat kepada Allah, dia laksanakan perintah Allah dan dia bahagia dengan ketaatannya, maka Allah menjanjikan kenikmatan surga yang kita bumi. Pak, kalau kita udah taat kalau kita laksanakan apa yang Allah berikan untuk kita semaksimal mungkin, Allah akan turunkan maghfirah, Allah akan turunkan cinta. Maka itulah yang membuat kita mendapatkan kunci surga yang kita bumi. Bahagia. Oke, itu rumus pertama. Setelah itu apa rumusnya bu? AMM. M-nya lupa, belum pulang. Memberi tiada. Ayat berikutnya nih. U'iddat lil muttaqin. Nah, sebelumnya itu surga itu u'iddat lil muttaqin. Dan surga itu juga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Cirinya nih, di samping dia taat kepada Allah, maka ciri berikutnya adalah M. Apa namanya? Memberi tiada. Ini ayatnya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau infak lupa, infak pasti duit dan harta. Infak pasti apa? Duit dan harta. Tapi kalau sedekah bisa duit, bisa non duit, bisa materi, bisa non materi. Tapi kalau infak pasti materi. Dalam Islam itu kalau ada kata infak pasti apa hadirin? Materi. Tapi kalau sedekah belum tentu materi. Contoh, makanya kalau ada kotak amal itu sebaiknya ditulis kotak infak.
Sebab amal itu bisa amal berbentuk materi, non materi juga Pak. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu pada saudaramu apa? Sedekah. Jadi kalau kotaknya disebut kotak sedekah, nanti pas lewat di sini. Halo. Tapi kalau kotak infak, ya pasti duit, pasti harta. Di sini Allah menggunakan kata yang akan mendapatkan surga di dunia dan di akhirat. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i ay yubaddiluna amwalakum, mereka mengeluarkan hartanya fil yusri, dalam keadaan lapang, wal usri, dan dalam keadaan sulit. Jadi hadirin, saat tanggal muda yang dia pikirkan bagaimana saya bisa memberi kepada orang lain, memberi harta, memberi materi. Dan tanggal tua pun dia tetap berpikir bagaimana saya bisa memberi. Masya Allah. Hadirin, pemberian terbaik itu terhadap kerabat sedekah. Jadi kalau kita mau memberi ini, absen dulu nih kerabat kita nih. Ada yang gak mampu ya, kasih. Kalau kita suka kasih begitu Pak, Masya Allah. Kalau yang kita pikirkan adalah memberi, dan kemudian kita mendapatkan kenikmatan ketika kita memberi, itu masalah. Jadi jangan senang kalau kita hanya mendapatkan dulu. Kita senangnya kira-kira Pak, kebanyakan rakyat Indonesia itu senangnya memberi atau menerima? Menerima. Buktinya kayak ya, Masya Allah, senang banget dapat perjuangan, ya Masya Allah. Senanglah kalau kemudian kita mampu menerbitkan kebahagiaan dari saudara kita dan kita memberi. Nah berarti kalau orang yang memberi itu Pak, kira-kira dirinya dicukupkan oleh Allah. Tapi orang yang menerima, kira-kira pasti cukup atau belum tentu? Kurang. Ayo berpikir dan berikhtiar bagaimana saya bisa memberi kepada orang lain karena Allah. Memberi materi. Pemberian yang terbaik di muka bumi ini Pak, pemberian harta terhadap istri dan anak kita. Bapak-bapak, pemberian harta kepada istri dan anak kita. Pokoknya nih Pak, kalau sama istri, sama anak, gak usah dihitung, kasih aja. Kalau ada, langsung kasih aja. Halo, ini nampaknya bosan, ada pesanan ibu-ibu kan? Ada pesanan. Ini murni hadirin, ada pesanan. Pokoknya nih Pak, jangan pilih-pilih sama bini, jangan pilih-pilih sama istri, sama anak. Udah kasih, kalau ada kasih. Mama sekarang mau makan di mana? Oh, sudah beli. Terus kalau apa? Sobat beli. Sate kalau beli. Ya duitnya mana? Coba dikasih dompet ada ya 10.000 ya secukupnya. Jadi hadirin, Pak mohon maaf, ini serius. Kalau kita berpikir memberi yang terbaik kepada istri kita, Allah akan muliakan kehidupan suami. Allah akan ciptakan surga. Dan hadirin, kenapa begitu? Karena untuk mengetahui kemuliaan seorang lelaki, apakah dia benar-benar mulia, benar-benar baik, jangan nanya sama medsos, jangan nanya sama orang yang menyukainya, tapi tanya sama bininya. Kalau bininya, bagaimana bapak itu di luar hebat, di luar bagaimana? Memang suami saya top, dermawan, pemaaf, keren banget. Benar-benar suami itu bagus banget. Tapi kalau kemudian istrinya bilang bagaimana suami di luar sohor, di luar sohor, di dalam bagaimana? Pelit. Itu yang paling penting Pak. Jadi cara mengetahui seseorang itu baik atau tidak, jangan survei Pak, jangan tanya tentang yang mukanya, tanya ke bininya. Kalau bininya bilang apa yang dia lakukan di luar
sebelum dia melakukan keluar, saya telah mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari jadi gua di luar coba apalagi sama jalan modal dia dalam opininya ya Allah punya 17 setan kata saya begitu peliknya 17 setan. Jadi hadirin, ibu istri tanggungan suami, anak tanggungan suami. Ketika kita memberikan nafkah, setiap suapannya ibu, pak, setiap suapan itu dihitung sedekah oleh Allah. Dibeli baju, setiap menit, setiap detik itu ibu pakai baju pembelian suami, rontok dosa-dosa Allah. Berapa lagi? Makanya harus dia teret tangan suami, ayo mas. Ayo beli baju, kata Pak Ustaz gimana? Kalau beli baju kan setiap dipakai, setiap menit Allah dosa-dosanya. Halo Bu, masih bersama saya Bu? Bapak-bapak jawabannya ini Pak. Nah, ada jawabannya ini Bapak-bapak. Ma, apa? Ketemu Mas Bu? Ayo. Sampai ketemu Mas. Memang bagus semua. Ini bagus, ini bagus. Kok Bapak ini keren? Bajunya, oh keren. Nah, ada yang bagus lagi yang kemarin ada yang terbaik sesungguhnya di situ. Di mana? Ayo kita jadi dulu ya sebelum saya ngomong. Apa? Al-dunya lana wa khairu matani al-mar'atu salih. Dunia itu perhiasan dan seindah-indahnya perhiasan adalah wanita salehah. Mama adalah wanita salehah. Tanpa busana yang mahal, tanpa emas sudah lebih hebat dari itu semuanya. Jadi yang terhebat ada di lima. Ayo pulang dulu kita. Halo, masih sama saya Pak? Oh iya, makanya itu pengajian ya. Masya Allah. Kadang ada saya kata emas ini kecil dibanding dengan tatapan wajah mama setelah membaca Al-Quran. Kecil dibanding dengan wajah mama ketika sudah dibalut dengan air wudhu. Allah ya Allah. Begitu bagaimana? Ada untuk kelas apa-apa. Suruh cari yang terbaik, tapi jawabannya yang terbaik di mana? Si hakim. Begitu langsung kelompok-kelompok istri. Cuma nyampe ke rumah ditonton belakang. Kalau berdagang, mau beli. Hadirin ayo memberi tiada henti. Fisyiddat warraha, dalam keadaan susah atau berlapang, tetaplah berhenti memberi. Sebab hari ini kalau kita memberi dalam Al-Quran dikatakan Allahu yu'adzu man yasha. Allah pasti balas kebaikan itu dengan berlipat-lipat. Balasan kecilnya 10 kali lipat. Kalau kita berinfak 1 juta, 10 kali lipatnya berapa? 10 juta. Yang menengahnya 700 kali lipat. Berarti kalau kita infak 1 juta, berarti 700 juta. Tetapi yang terbaik, wallahu yu'adzu man yasha. Allah lipat gandakan yang tak tergambarkan oleh manusia. Cuman balasannya Pak Bu, bisa berbentuk harta, bisa berbentuk kesehatan, bisa berbentuk kesetiaan pernikahan bapak dan ibu. Itu mahal Bapak Ibu. Betul benar? Ketenangan itu mahal. Orang bisa menikah tapi belum tentu mendapatkan ketenangan dan tapi kalau menikahnya karena Allah, dia saling memberi karena Allah, Allah kasih ketenangan, itu mahal. Halo, masih bersama saya? Baik, yang selanjutnya apa? Mengendalikan amarah. Bapak Ibu, orang kalau marah itu jelek pokoknya. Apalagi wajahnya memang sudah buram, apa buram, pasti ketemu. Tahu itu kayak maksudnya. Hadirin, kata Rasulullah, datang untuk wadah jannah, jangan marah, kau akan mendapatkan surga. Nah ini hadirin, ayatnya apa? Wal kadhimina al-ghaidh, ay yumsikuna ghaidhahum ma'a qudratihim 'ala al-intiqam. Dia mampu mengendalikan marahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan marahnya. Kira-kira Bapak Ibu, suami mampu nggak melampiaskan marahnya sama istrinya? Mampu nggak kira-kira?
Ibu-ibu mampu nggak melampiaskan amarahnya sama suami? Oh, mampu banget. Cewek, Masya Allah. Terus atasan mampu nggak melampiaskan amarahnya sama bawahan? Tapi kalau dia mampu mengendalikan amarah itu karena Allah, Allah kasih ketenangan dalam hidup. Ketenangan hidup itu bersama istri gimana? Pagi-pagi datang, malah dia tidur, makan masak, ruang anak, tak apa. Nah, tapi karena ngaji ditahan. Oh, istri itu bukan tipe malas. Iya. Kenapa dia tidur? Disampaikan, mama sakit. Mau beli ketoprak? Enggak. Mau beli sop? Enggak. Sakit Madura? Gitu dong akhirnya. Kira-kira Bu, kalau ibu pas sakit begitu ditepuk sama suaminya, katanya mama sakit ya, terus dipegang sininya, dibelai rambutnya, terus ditawarin makanan, seneng apa seneng Bu? Oh, dengerin Pak. Seneng Bu. Halo Bu, seneng kan Bu? Artinya apa? Kalau istri dalam kondisi begitu dilembutin sama suaminya, maka insya Allah saat istrinya marah, dia juga bisa melahirkan kelembutan kepada suami. Istri itu bagaimana kita mendidiknya? Kalau istri ditekan-tekan dulu, dibentak-bentak dulu, suatu saat dia juga akan bentak, bahkan lebih keras, bahkan lebih cerah. Kalau betul tidak? Oh, yang betul Bapak bilang. Jadi ini rumusnya. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu melampiaskan amarahnya, ya, tapi dia menahannya. Itu orang kuat. Wal-kadhibin al-ghaib ay yumsikuna ghaibahum ma'a qudratihim 'ala al-intiqam. Dia mampu mengendalikan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Masya Allah. Pak, kemampuan mengendalikan amarah itu kunci Allah, kunci ketenangan dalam hidup. Tadi coba kalau suaminya datang, istrinya tidur langsung marah-marah, kira-kira istrinya yang pusing, marah juga nggak dimarahin? Gak melihat apa? Mata lu pincang capek? Oh, Allah, lebih nih kan capek gue dari kemarin, kagak penting ini penting sih. Oh, lebih sadis kalau kakak banget sih Allah. Kok bosan tahu pengalaman? Lah, begini kalau di luar ceramah, gue hebat. Kalau di rumah dia main Bu, di ceramah ini. Oh benar kan? Emang, ya, bang jenderal di luar. Kalau di rumah tidur, pistol. Siap Pak. Halo Pak Jenderal. Lagi, tapi ingat Pak, galaknya istri kepada suami itu karena luapan cinta yang memecah kejuan. Begitu perjuangannya. Jadi kalau bini marah-marah, nikmatin. Kenapa? Karena dia sedang jatuh cinta sama Bapak. Begitu. Halo, mantannya ya. Jadi kalau bini masih bisa marah sama kita, masih cerewet sama kita, berarti cintanya tak pernah selesai sama kita. Tapi kalau bini udah pakai rasa, bodoh amat, mau makan, mau mati kan terserah. Bingung aja, diajak ngomong, mau belajar, terserah. Nah, itu tanda-tanda cintanya sudah mulai berubah. Jadi kalau bapak nih masih dimarahin, dipotongin sama bininya, itu bini jatuh cinta yang kesekian kali. Halo, masih bersama saya? Jadi kalau istri tidak sudah marah nih, mama jatuh cinta ya sama saya. Habis itu tinggalin aja. Pasti dia mikir, Allah. Sebab begitulah perempuan. Perempuan terkadang pintar membungkus cintanya seolah-olah dia benci. Pergi sana kamu, tapi dikatakan
Ustaz diusir tapi saya pergi beneran. Nah istrinya, teman istri saya, ini tuh suami saya diusir, masa pergi beneran? Padahal saya nggak mau begitu. Saya bilang laki-lakinya, lu jangan polos-polos. Perempuan nggak begitu, dia pura-pura benci, tapi benci tapi rindu. Nah ini. Jadi hadirin, ayo kalau istri kita marah-marah, cerai dari ujung rambut sampai ujung kaki, berarti cintanya masih besar kepada Bapak. Berbahagialah punya istri yang begitu. Selamat cerai ya Bu. Terakhir, wal afina 'anil nas, orang yang akan mendapatkan percikan surga di muka bumi ini, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia, memaaf bagi orang lain. Ayyubuna amman asaa ilaihim wa dhalamahum. Dia memberikan maaf kepada orang yang menyakiti dirinya, bahkan menzalimi dirinya. Jadi kalau ada orang yang menzalimi kita, menghina kita, merendahkan kita, jangan balas dengan kebencian. Balas dengan apa? Aku maafkan dia ya Allah. Setelah dimaafkan, doakan. Yes. Oh, kira-kira memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita dan mendoakan ringan atau berat? Oh, kata ibu, enak banget Ustaz, udah nyakitin masih didoain. Itu logika kita, tapi bagaimana Allah mengajarkan wal afina 'anil nas? Nabi itu Pak dikejar-kejar di Taif, dilempar kaki hingga berdarah, tapi malaikat datang, Nabi Muhammad akan saya angkat gunung-gunung ini untuk menghabisi orang yang menyakitimu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Muhammad? Kalau itu Pak, pertanyaan itu diajukan sama kita, gimana kita jawab kita? Langsung habisin. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Oh cuma malaikat. Iya dong. Mereka menyakitiku lantaran mereka belum mendapatkan hidayah. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah yang telah menyakitiku dan berilah hidayah dia ya Allah. Mereka berlaku lancang kepadaku, berbuat zalim kepadaku lantaran belum mendapatkan hidayah. Masya Allah. Hadirin suami kalau dimana di doakan, jadikan amalan berbuka cinta yang puncak jiwa. Aku mencintai, terbitkan cinta dia kepada aku dengan cara. Masya Allah. Habis didoain gimana Ustaz? Langsung doanya Ustaznya, langsung dia bilang, Abang mau makan nggak? Awalnya begitu ya. Pak, makan nggak? Ada apa sih? Mau makan nggak? Sama suaminya langsung ditanya merah-merah. Langsung ganti. Mau makan yang apa? Jadi dalam rumah tangga kalau gitu hadirin ya, kalau sama orang lain kita dianjurkan memberikan maaf, apalagi sama pasangan hidup kita ini. Ayo kita sama-sama menikah itu lantaran kita sama mencintai, sama-sama ingin menghadirkan kebahagiaan. Kalau ada konsep-konsep sedikit maafkan. Kalau sama orang lain kita diminta maaf, apalagi sama pasangan hidup kita. Ingat baik-baik, ada seorang teman ngomong gini, iya ya, kalau kita pindah ke lain lagi, nanti kalau udah tua, anak-anak kita pada pergi, kita tinggal berdua begini. Nah kalau kemudian kita tidak tahu begini, dijudisi terus, tampak tua wajar. Makanya, ayo baik istri kita Pak, agar istri kita tetap diberikan kekuatan untuk baik seperti ini. Nah kalau udah aki-aki nenek-nenek baik nih, kalau balik aki-aki nenek-nenek baik, ya Allah itu surga dunia, kemana-mana berdua ya Allah, terus pegang tangan lagi. Masya Allah. Ada aki-aki begitu di sini. Alhamdulillah, berarti itu Allah yang mengabadikan cintanya. Baik hadirin, inilah rumus untuk mendapatkan surga di muka bumi ini hingga akhirat. Rumusnya apa? AMM pemaafkannya, ampunan Allah di huruf M-nya, berarti tidak ada henti. M-nya lagi mengendalikan
ilmu yang mengantarkan kita semakin taat kepada Allah, ilmu yang mengantarkan kita semakin bermanfaat untuk pasangan hidup kita dan orang lain kepada Allah, untuk anak-anak kita dan generasi selanjutnya. Kita tutup bersama dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Allah ya ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranus Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silahkan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.